Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, istri peraih kunci surga. Ini adalah tema kita dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi para istri ataupun para calon-calon istri. Jika memang ada ataupun para ibu-ibu yang siap untuk menikahkan anak-anaknya. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk membekali mereka insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk lebih bermanfaatnya kajian kita, saya akan mengajak ibu-ibu untuk mengawalinya dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengaruniakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bukan hanya kita dengar, akan tetapi mampu kita amalkan dalam kehidupan kita, menjadi bekal untuk kehidupan kita selanjutnya, kelak di hari akhirat nanti. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir. Ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, istri peraih kunci surga. Tentu diawali dengan adanya pernikahan yang dianggap sah dalam bingkai agama kita, dalam aturan agama kita. Dan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sebuah ibadah paling panjang. Beliau mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Nikah adalah jalan hidupku. Nikah adalah sesuatu hal yang aku pilih untuk menjadi cara menjalankan kehidupan bagiku. An-nikahu sunnati. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menyebutkan bahwa nikah ini adalah merupakan sunnah seluruh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak Nabi Adam yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga dengan Siti Hawa, sampai kemudian Nabi Thid, sampai kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang sesudahnya, sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala menikah. Karena itu merupakan kesempurnaan kehidupan bagi seorang hamba. Sekali lagi, semua para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala menikah. Karena itu merupakan bagian dari kesempurnaan hidup seorang hamba. Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada seorang pun di antara kita atau keluarga kita yang memilih untuk melajang seumur hidup sebagai bagian dari pilihan, bukan sebagai bagian dari takdir. Artinya kalau memang itu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, karena memang sampai dengan usia senja tidak ada yang melamarnya misalnya, itu urusannya urusan nasib ya, tapi bukan urusan pilihan. Artinya bahwa semua dari kita perlu memilih untuk tidak melajang dalam hidupnya sebagai pilihan dari hidupnya, sebab itu merupakan bagian dari kesunahan yang sudah disunnahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang merupakan jalan hidup maksud saya ya. Bukan artinya sunnah dalam artian berpahala jika dilakukan, tidak apa-apa jika ditinggalkan, akan tapi yang dimaksudkan dengan sunnah dalam apa yang disampaikan Nabi Muhammad an-nikahu sunnati ini, maksudnya adalah bahwasanya nikah merupakan jalan hidup yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW, dan di kalimat sesudahnya Nabi menegaskan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan terhadap konsep pernikahan, falaysa minni, maka dia tidak termasuk dari kelompokku, kata Nabi Muhammad. Artinya enggan dengan konsep pernikahan,
menganggap bahwa pernikahan itu sesuatu hal yang meribetkan, dan itu banyak terjadi ya di beberapa negara-negara yang dianggap sebagai negara modern dan individual seperti Jepang misalnya. Saya dapat kabar bahwa di Jepang itu orang pada males nikah. Mungkin karena ribet sama urusan anak dan juga ribet ngadepin mertua barangkali ya. Sehingga mereka memilih untuk tidak menikah dan melajang saja seumur hidupnya. Nah, ini yang menjadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihissalam tadi, bahwa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan terhadap konsep pernikahan, dia tidak termasuk dari kelompokku, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan adik-adik jomblo yang mungkin mendengarkan kajian pada hari ini dipersegerakan bertemu dengan jodohnya insyaallah, dan juga ibu-ibu mungkin yang sudah punya anak yang sudah remaja dan berada dalam usia menikah, semoga juga mereka semuanya dipercepat untuk bertemu dengan jodohnya sehingga dapat menyempurnakan agamanya. Nabi Muhammad dalam hadisnya yang lain mengatakan, an-nikahu syatruddin. Nikah adalah setengah bagian dari agama, setengah bagian dari penjagaan agama. Maka siapa yang menikah, kata Nabi Muhammad, dia hanya perlu untuk menjaga setengah bagian agamanya yang lain. Jadi orang kalau sudah menikah, setengah agamanya sudah terjaga, dia hanya perlu untuk menjaga setengah bagian dari agamanya yang lain. Karenanya saya pernah mendengar sebuah hadis bahwasanya ketika terjadi akad nikah ya, ketika seorang laki-laki menjabat tangan seorang ayah, kemudian dia mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, atau saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin yang telah disebutkan gitu ya. Pada saat itu setan kabarnya berteriak. Mereka berkata, "Duh, sudah terjaga setengah bagian agamanya. Aku hanya bisa mengganggu dia dari setengah bagian agamanya yang lain." Itu yang terjadi ya. Jadi kalau saya pikir-pikir nih, ketika terjadi akad nikah tuh ada 2 tan ya yang menangis ya. Jadi yang satu setan, yang keduanya mantan. Baik teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kembali kepada pernikahan sebagai sebuah bagian dari cara kita beragama dan kesempurnaan yang kita lakukan gitu kan ya. Bagian dari cara kita menjalankan kehidupan. Ada beberapa hal yang kalau kita kerjakan dengan benar, jadi pernikahan ini begini konsepnya. Ia adalah sebuah mahligai yang kalau kamu menjalaninya dengan benar, kamu akan sampai kepada apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Sebagai seperti biduk ya, pernikahan itu seperti sebuah sampan, seperti perahu, seperti kapal. Gitu ya, yang berlayar di tengah derasnya gelombang, yang berlayar di tengah lautan yang sangat dahsyat sekali gitu. Ketika kita memutuskan untuk menikah, kita menaiki kapal tersebut bersama dengan suami kita, dan sangat diharapkan dengannya kemudian akan lahir anak-anak yang berada dalam pendidikan yang baik di dalam kapal tersebut gitu kan. Nah itu kalau betul perjalanan kapal itu, maka ia menuju kepada sebuah pulau impian bernama surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika tidak, sangat dikhawatirkan jika kemudian dia akan tergelincir dan kemudian masuk naudzubillah min dzalik ke dalam apa yang dikhawatirkan oleh semua orang, yaitu berada dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat, ada banyak hadis yang menunjukkan kepada hal ini. Salah satunya hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin salat fardaha wa shamat syahraha wa ta'az zawjaha faltadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Hadis riwayat Tabrani. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, apabila ada seorang perempuan salatnya benar, terjaga, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tidak ada yang tertinggal, bagus semuanya pada waktunya masing-masing, bahkan andai jika dia tidak menambah dengan sholat-sholat sunnah sekalipun, sholatnya bagus, selamat syahroha, dan dia berpuasa pada bulannya, yaitu bulan Ramadan. Dia berpuasa dan yang hutang-hutang karena disebabkan menstruasi misalnya, dia qadha di waktu-waktu yang lain, gitu ya. Andai dia tidak menambah dengan puasa sunnah sekalipun, nggak punya Senin Kemis, gitu kan, nggak punya Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, dia nggak puasa karena dia sibuk mengurusi keluarganya, tapi dia punya andalan ibadah yang lain.
yaitu ibadah berupa pernikahan, teman-teman saudara sekalian. Wa ata'at zaujaha, dan dia dalam ibadah tersebut baik dengan cara ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, memuliakan suaminya, menjadikan suaminya sebagai caranya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian, kata baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Dia nanti boleh masuk surga dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Dia boleh masuk surga dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Ini yang kita harapkan ya, menjadi istri-istri peraih kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Dapat kunci surganya, kemudian dapat memasukinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau nggak benar menjalaninya, pernikahan ini atau posisimu sebagai seorang istri, kalau tidak benar menjalaninya, na'udzubillah min dzalik, hanya akan menyeretmu ke dalam api neraka. Baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang lain, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu fika khairan qat tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kata Nabi Muhammad, kalau ada seseorang istri berkata kepada suaminya, aduh mas, panjang hidup sama kamu isinya sengsara mulu. Saya nggak pernah melihat kamu berbuat baik pada saya. Sejak saya menikah denganmu, hidup saya menjadi seperti berada dalam neraka. Kamu adalah orang yang menyiksa kehidupan saya dari sejak saya menikah denganmu. Atau kalimat-kalimat yang sejenis itu yang menunjukkan betapa dia menghabiskan semua kebaikan-kebaikan suaminya. Orang kan nggak ada yang berbuat jelek terus-terusan ya. Nah itu kalau dia berkata seperti itu, menghilangkan semua kebaikan-kebaikan suaminya, kata Nabi Muhammad SAW, faltadkhulin nar tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kalimat tersebut dapat menyeretnya ke dalam api neraka 70 tahun lamanya. Maka teman-teman sekalian, posisimu sebagai seorang istri memungkinkanmu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, dan juga memungkinkanmu untuk menjadikanmu na'udzubillah min dzalik terseret ke dalam api neraka dengan mudah pula. Teman-teman sekalian, ini semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada khalah ya, bibi dari seorang sahabat. Coba nih kita lihat. Kepada seorang bibinya seorang sahabat ya, di mana dia mengatakan, diceritakan dari Al-Husain bin Mihsan bahwa bibinya datang menemui Rasulullah SAW untuk sebuah keperluan. Setelah selesai, Rasulullah bertanya kepadanya, amutazawijah anti, apakah engkau bersuami? Ia mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasul. Nabi kemudian bertanya lagi, kaifa anti bih? Kata Nabi Muhammad, bagaimana kamu terhadapnya? Wanita tersebut menjawab, aku tidak pernah menyia-nyiakannya wahai Rasulullah, kecuali jika aku tidak mampu. Artinya, aku selama ini berusaha untuk taat padanya, untuk memuliakannya. Aku tidak pernah menyia-nyiakannya, nggak pernah nyuekin dia, nggak peduli padanya, menjadi istri yang salehah ini ya maksudnya. Rasulullah kemudian mengatakan, fanduri ilaih, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Jagalah perlakuanmu kepadanya, sesungguhnya ia adalah surga dan neraka bagimu. Hadis rawahu Ahmad dan hadis rawahu Tabrani. Nah, teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ingat-ingat kata-kata ini, saya selalu menjadikannya sebagai pengingat bagi diri saya ketika datang ujian-ujian dalam hati saya, ya, saya selalu akan ingat-ingat fa innama huwa jannatuki wa naruki fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu, sebab ia adalah surga atau neraka bagimu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sebab ia adalah surga atau neraka bagimu. Perhatikan perlakuanmu kepada suamimu, sebab ia adalah surga atau neraka bagimu. Catat itu dalam relung hatimu yang paling dalam. Ingat-ingat setiap kali datang hal-hal yang menggoyahkan hatimu untuk menjadikan suamimu bukan sesiapa. Sebab suamimu bisa jadi dia adalah bukan sesiapa bagi orang lain, akan tetapi bagimu fa innama huwa jannatuki wa naruki, ia adalah surga atau neraka bagimu. Demikian pesan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Maka teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kehidupan berumah tangga yang kita jalani atau yang akan dijalani bagi kawan-kawan yang mungkin belum menikah ya, itu adalah sebuah perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala takdir menjadi seorang istri, kamu adalah seseorang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kunci. Kuncinya ini adalah kunci surga. Kamu bisa menggunakannya dengan benar ataupun kamu bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Kamu bisa membuangnya begitu saja, tidak menganggapnya sebagai sesuatu, akan tetapi kamu juga bisa untuk mulai melangkah menuju kepada surga dengan membawa kunci tersebut hingga kamu dapat membuka kunci itu dan masuk di dalamnya, bahkan seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, min ayyi babin sya'at, dari pintu manapun yang kamu inginkan, dari pintu manapun yang kamu inginkan. Maka teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, nah sekarang bagaimana nih caranya nih? Kalau kita mau menjadikan, saya udah setuju nih Ustazah misalnya gitu kan, bahwa menjadi seorang istri adalah seseorang yang diberi kunci untuk dia menuju kepada surganya. Saya sudah setuju nih, untuk saya mau menjadikan posisi saya sebagai seorang istri, sebagai cara saya untuk menuju kepada surga Allah SWT. Tapi bagaimana caranya? Nah, kalau kamu bicara tentang cara, yuk kita pelajari teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Apa saja atau bagaimana cara untuk menjadikan posisi kita sebagai seorang istri orang-orang yang mampu meraih kunci, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kunci yang telah diberi oleh Allah ini. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sudah kita pahami bersama bahwasanya pernikahan itu adalah sebagai sebuah ibadah. Bahkan boleh dikatakan ia adalah ibadah yang paling panjang, yang kalau diberi waktu malah jadi nggak sah. Jadi kalau misalnya waktu akad gitu kan, dibilangin gitu, saya menikahi putrimu, atau saya menikahkan kamu dengan putri saya, misalnya begitu ya, katanya seorang ayah, untuk jangka waktu 1 periode presidenan misalnya gitu, 1 periode kabinet gitu, 5 tahun maksudnya. Nah, itu malah justru nggak sah gitu. Tidak diperkenankan memberi jangka waktu untuk sebuah pernikahan. Atau saya menikahkan kamu dengan putri saya sepanjang masa pandemi. Jadi kalau udah pandeminya udah habis berarti udah selesai juga masa nikahnya. Itu juga nggak sah gitu. Jadi gantungkan dengan apapun masa pernikahan itu malah justru tidak sah. Dari sini tidak sahnya adanya pernikahan kontrak ya. Kawin kontrak gitu kan dengan jangka waktu. Teman-teman sekalian, jadi pernikahan ini boleh dianggap sebagai sebuah ibadah yang paling panjang. Kalau kamu sholat, kamu hanya perlu waktu untuk bersiap-siapnya dengan wudhu, pakai mukena, kemudian sholatnya saya rasa hanya 15 menitan aja, begitu kan ya. Sampai dengan sholat tersebut selesai, dengan kamu salam dan sesudahnya kamu berdoa sebagai sebuah kesempurnaan sholat tersebut. Nah itu. Kalau kamu berpuasa hanya perlu waktu dari subuh sampai maghrib aja gitu. Begitu datang waktu maghrib, kamu malah haram untuk terus berpuasa. Misalnya ada orang gitu ditanyain waktunya Isya, oh kamu belum makan-makan, ya ini kan bulan Ramadan, tapi kan ini udah Isya, saya ibadahnya panjang, puasanya sampai dengan jam 12 malam misalnya gitu. Ibadahnya malah justru nggak sah. Ada jangka waktu untuk setiap ibadah, termasuk juga ibadah haji misalnya. Perlu waktu berbulan-bulan, bisa jadi dari sejak berangkat sampai pulang, terutama buat orang yang perjalanannya sangat jauh ya, apalagi zaman dulu kan ditempuh pakai kapal laut misalnya begitu. Perlu waktu berbulan-bulan, tapi kan hanya berbulan-bulan. Habis selesai pulang dia udah nggak haji lagi gitu. Nah, kalau pernikahan ini ibadah yang saya rasa paling panjang ya. Ada yang sudah menikah selama 20 tahun, bahkan 40 tahun, bahkan 50 tahun, 60 tahun masih dalam masa menikah gitu kan. Berarti dia telah menjalani ibadah yang sebegitu panjangnya. Dan sebagaimana halnya ibadah. Sebagaimana layaknya ibadah. Seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah itu bisa sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apabila memenuhi peraturan-peraturan dalam ibadah tersebut.
Orang kalau mau sholat tapi ngadepnya nggak mau ngadep ke arah kiblat misalnya begitu kan ya. Dia nggak mau tuh sholatnya ngadep ke arah kiblat, dia maunya ngadepnya ke selatan atau ke utara misalnya. Kalau ditanya kenapa, soalnya kalau ngadep ke sana saya ngelihat pemandangan yang kurang bagus, jadi saya ngadepnya ke utara aja. Nah itu kan nggak sah gitu. Sama halnya dengan ibadah menikah, ini juga menjadi tidak sah kalau tidak memenuhi peraturan-peraturannya. Apa aja peraturan-peraturannya? Seperti mana ibadah yang lain, diwajibkan adanya niat di dalam ibadah tersebut, maka ini juga melatar belakangi peraihan surga yang akan didapat bagi seorang istri jika memenuhi niat-niat yang baik ya dalam pernikahan. Artinya bahwa kalau kamu niatnya benar dalam pernikahan, kamu juga akan menjalani pernikahan dengan baik pula. Sama halnya dengan orang kalau sholat niatnya enggak benar atau enggak tepat niatnya, seperti jam segini niatnya usolli sunat tahajud rokaatain lillahi ta'ala misalnya. Sama-sama 2 rakaat, sama-sama nutup aurat, sama-sama ruku sujud, akan tetapi dengan niat yang salah tersebut maka enggak sah pula lah sholatnya. Jam sekarang misalnya gitu ya, usolli sunat tarawih rokaatain lillahi ta'ala, sama-sama sholatnya 2 rakaat gitu. Akan tetapi karena niatnya yang salah kan jadi nggak sah pula kan sholatnya gitu. Jadi teman-teman saya sekalian, dalam nikah juga kayak begitu tuh, niat, motivasimu untuk melakukan itu, tujuanmu untuk melakukan pernikahan tersebut, itu juga hal yang sangat penting dan mendasari bagaimana berjalannya pernikahan. Katanya Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu warḍah dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan, man hasunat niyatuhu hasunat a'maluhu la mahala. Siapa yang bagus niatnya mengerjakan sesuatu, maka akan bagus pula lah amal perbuatannya. Secara pasti, kalau bagus niatnya bakalan bagus perbuatannya, bakalan bagus hasil perbuatannya. Waman sa'at niyatuhu sa'at a'maluhu la mahalah. Dan siapa yang buruk niatnya dari sejak awal, maka akan buruk pula lah perbuatannya la mahalah secara pasti. Nah, maka teman-teman sekalian saya muliakan, perhatikan betul niatmu dalam menikah. Ustadzah, niatkan di awal, nih saya nikahnya nih udah lama bener nih, gimana nih caranya? Nah ya, karena nikah itu adalah ibadah yang panjang, memang nikah itu boleh bagi kita untuk memperbaharui niat gitu. Bahkan kita harus terus-terusan memperbaharui niat dalam pernikahan kita. Ingetin diri tentang apa sih tujuan kamu menikah? Apa sih motivasimu untuk menikah? Nih kamu pengen jadi istri, ini apa motivasimu untuk itu gitu. Nah, apa niat-niatan yang baik dalam menikah itu? Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, yang pertama niatnya mau nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebab seperti yang tadi saya sampaikan, nikah itu adalah ibadah yang berujung surga. Nikah itu adalah ibadah yang menghasilkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankannya dengan penuh kebaikan, sebab orang yang diridhoi Allah kan dimasukkan ke dalam surganya gitu. Nah itu seperti itu. Dan juga niat menikahnya salah satunya adalah untuk memperbanyak adanya generasi orang-orang muslim, muslimah, mukminah, mukmin yang benar-benar layak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk syarat utama ya, tentu saja untuk melahirkan orang-orang yang benar-benar baik begitu kan ya, muslim, muslimah dan punya keimanan yang baik, itu adalah adanya pendidikan yang baik dari orang tuanya gitu. Dan pendidikan yang baik dari orang tuanya itu didasari dengan adanya pernikahan. Teman-teman sedikit sekalian, kalau udah mohon maaf kebobolan duluan gitu kan, hamil, akan lebih sulit lagi untuk menjadikan anak yang lahir di luar nikah tersebut itu sebagai anak yang saleh dan salehah. Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian sehingga kalian menjadi banyak. Menikahlah kalian wahai umatku sehingga kalian menjadi banyak. Fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hari akhirat nanti. Gitu ya. Jadi niat kita menikah yang pertama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk menjadi penyebab
syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi penyebab kebanggaan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, dalam riwayat fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hari akhirat nanti. Sesuatu hal yang akan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau menggiring kita umatnya, teman-teman saudariku sekalian. Gitu. Niat-niatan yang seperti ini tuh jangan sampai terkalahkan gitu ya. Hanya karena saya menikah karena cinta, aku tak sanggup hidup tanpanya misalnya, atau gitu, saya menikah karena dia punya uang saldo di rekeningnya jumlahnya nolnya tidak terhitung misalnya begitu, atau saya mau menikah sama dia karena dia mobilnya mewah misalnya, padahal itu hanya nyewa aja, kan bisa aja ya. Jadi teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, jangan menikahi seseorang karena harta, jangan menikahi seseorang karena rupa, jangan juga menikahi seseorang karena cinta. Jangan gitu. Apalagi kalau menikah seseorang hanya karena saya takut zina daripada saya zina gitu. Kenapa kamu harus takut zina gitu? Jadi teman-teman sekalian, kalau kamu dari awal adalah seorang perempuan yang soleha, insya Allah nggak perlu lagi menikah hanya karena takut terhadap perzinaan. Kamu nggak zina kok, kenapa kamu harus zina gitu? Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleha, tahu aturan, kita jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi jangan hanya menikah karena cinta ya. Saya banyak mendapati orang-orang yang menikahnya karena cinta, dia lupa bahwasanya menikah itu adalah sesuatu hal yang bentuknya rasa hati, dan rasa hati itu kamu jangan lupa juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang membolak-balikannya. Allah menamakan dirinya Muqallibal Qulub. Makanya dalam salah satu doanya Nabi Muhammad mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami berada dalam keimanan padamu. Allah yang membolak-balikan hati. Betapa banyak orang yang menikah karena cinta pada masa menikahnya 5-6 tahun kemudian atau bahkan kurang daripada itu menjadi seseorang yang menjadi paling dia benci dalam hidupnya. Yang berawal dengan aku tak mampu hidup tanpamu, berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Yang berawal dengan hidupku bersamamu serasa surga, berakhir dengan hidupku bersamamu serasa berada dalam neraka. Maka teman-teman saudaraku sekalian, rasa yang terlalu akan berbalik menjadi sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Ingat-ingat itu, karenanya jangan biarkan rasa-rasa yang seperti itu menjadi niat-niatmu untuk melakukan sebuah ibadah yang sedemikian agungnya. Niatkanlah pernikahanmu mencari ridha Allah, niatkanlah pernikahanmu mencari kebanggaan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dan niatkanlah pernikahanmu tersebut untuk meraih kunci surgamu sendiri, jalan surgamu sendiri, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu adalah jalan surga bagimu, atau jika kamu tidak benar memperlakukannya bisa menjadi jalan neraka bagimu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, perhatikan betul bagaimana caramu memperlakukan niat di dalam hati kita ini ya. Dan ada satu hadis yang semacam mengancam gitu. Siapa yang menikahi seseorang hanya karena hartanya, Allah Subhanahu wa taala akan menghalangkannya dari hartanya, kata Nabi Muhammad SAW. Punya suami sih, kaya sih, tapi habis kawin bangkrut, bisa aja. Punya suami, milihnya karena dia kaya sih, tapi pelitnya nauzubillah, bisa aja gitu. Jadi yang namanya kekayaan itu Allah sudah mengancam, dalam maksudnya seperti yang disampaikan Nabi Muhammad alaihissalam ya, bahwasanya siapa yang menikahi seseorang hanya karena harta, Allah malah justru akan menghalangkannya dari hartanya tersebut, sebab memang bukan itu tujuan kita untuk melakukan ibadah yang bernama pernikahan. Kemudian yang berikutnya, ada juga orang-orang yang menikahi hanya karena rupa.
Nabi Muhammad juga semacam mengancam gitu. Siapa yang menikahi seseorang hanya karena kecantikannya atau hanya karena kegantengannya, hanya karena rupanya, maka Allah akan menjadikan orang tersebut jelek di hadapan pasangannya sudah menikah. Coba tuh perhatikan, berapa banyak orang yang menikah hanya karena rupanya gitu. Kemudian sesudah menikah dia menjadi tidak lagi menarik ya. Tidak lagi menarik di hadapan pasangannya. Maka kita juga mesti jaga-jagain nih. Niatnya mesti kita perbaharui terus. Kalau dulunya saya menikah hanya karena rupa, sekarang wajiblah bagi kita untuk memperbaharui niat kita. Jangan lagi hanya karena rupanya gitu. Kalau dulunya menikah karena harta, sekarang waktunya buat kita untuk memperbaharui niat kita dan mengingatkan diri kita untuk tidak menikahi dia atau saya menjadi istrinya bukan karena rupanya, bukan karena hartanya, akan tetapi karena saya bersama dengannya semoga akan menjadi penyebab saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penyebab saya meraih keridhaan Allah, akan menjadi penyebab saya menjadi seorang yang layak dibanggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi saya. Itu niatnya diperbaharui. Nabi juga dalam hal ini mengatakan dengan jelas ya, bahwasanya kata Nabi Muhammad, tungkahul mar'ali arba. Perempuan tuh biasanya dinikahi karena 4 hal. Lijamaliha, karena kecantikannya, limaliha, karena kekayaannya, lihasabiha, karena anaknya siapa gitu kan, garis keturunannya. Nabi kemudian mengatakan yang keempatnya lidiniha, karena agamanya. Nabi menyebutnya karena agamanya nih yang nomor 4. Padahal kalau kita lihat sekarang nih, zaman sekarang kayaknya nomor 17 deh. Gitu kan. Udah nggak jadi patokan lagi gitu bagaimana agamanya seseorang. Nabi kemudian mengatakan sebagai kesimpulannya, sebagai sebuah ajaran dalam agama kita, fadfar bidatid-din taribat yadak. Kata Nabi Muhammad, fadfar bidatid-din, dapatilah orang yang beragama dengan baik, taribat yadak, maka akan beruntunglah kehidupanmu. Maka akan beruntunglah kehidupanmu. Lihatnya agamanya aja. Nah kalau kita nggak tahu agamanya dia baik apa nggak baik gitu kan, buat ibu-ibu nih yang mungkin mau menikahkan anaknya, ada seseorang yang deketin anak kita gitu, mintalah pada dia, anakmu atau kamu sendiri juga boleh melakukannya untuk melakukan sholat istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala apakah baik anakmu menikah dengan orang tersebut. Buat adik-adik jomblo juga bisa melakukan yang seperti ini ya. Kalau ada yang melamarmu, jangan hanya lihat wibawanya, bawa mobil, bawa bawa berlian misalnya gitu. Jangan hanya lihat itunya begitu kan ya. Akan tetapi lihatlah bagaimana agamanya gitu. Dengan cara kamu beristikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan berani-berani kayak begini nih. Dia sih sekarang anak bandel ya, tapi siapa tahu aja kalau saya menikah sama dia akan jadi insaf gitu. Halo teman-teman saudaraku sekalian, adik-adik, nggak usah main-main sama yang namanya pernikahan. Jangan pernah berpikir nggak apa-apa deh saya nikah sama dia nih anak nakal nih, dia nih anak bandel nih, dia bad boy nih gitu kan. Nanti kalau udah nikah sama saya dia akan insaf, dia akan taubat gitu seperti janjinya sama saya gitu. Dia sih sekarang pecandu narkoba, tapi kalau kawin sama saya dia kayaknya bakalan bener deh gitu. Berapa banyak kan orang-orang yang dulunya kayak gitu terus kemudian jadi baik gitu. Bisa begitu, tapi bisa juga sebaliknya. Kamunya jangan-jangan yang ikut-ikutan. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan berani-berani memutuskan hal yang seperti itu. Kamu tidak sekuat itu, Dek. Baik, teman-teman saudara sekalian saya muliakan, maka yang pertama ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, perbaharui niat. Niatnya betul-betul sesudah beristikharah gitu kan, hasilnya baik, diniatkan mau nyari ridha Allah, mau nyari syafaat Rasulullah, mau nyari jalan surga bagi saya gitu. Makanya pastikan bahwasanya seseorang yang kamu menikah dengannya adalah orang soleh, sekurangnya dia melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib-wajib seperti kayak sholat gitu kan, dia tidak tinggal gitu. Saya pernah menulis, jangan pernah mau menikah dengan lelaki yang tidak sholat. Allah aja dia tinggalin, apalagi dirimu. Allah aja dia tinggalin, apalagi diri kamu gitu. Allah loh yang nyiptain dia tinggalin gitu, apalagi dirimu. Nah buat ibu-ibu yang udah terlanjur, Ustazah suami saya nggak sholat, jangan kemudian udah mulai sekarang ceraikan saya misalnya gitu. Enggak gitu juga, Bu. Kita perbaiki yang ada. Yuk kita perbaiki yang ada ya. Jadi nih yang pasti
perbaharui niatmu di dalam hatimu ini, ya Allah, saya kepengen jadi istri yang solehah bagi suami saya, sebab dia adalah jalan surga bagi saya. Sebab dia adalah jalan surga bagi saya. Kalau lagi suaminya ternyata bukan orang soleh, atau sesudah dijalani dulunya sih soleh gitu, tapi sekarang nih udah jadi toleh gitu ya, jadi bukan orang soleh lagi gitu. Dulunya sholat nggak ditinggal, sekarang ya ampun gitu kan. Nah kalau kayak begini nih teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, boleh deh kamu inget-ingetin ceritanya Asia. Asia istrinya Pak Fir'aun, ya, yang Nabi Muhammad menyebutnya sebagai salah satu dari wanita-wanita surga. Nisaul Jannah Arba' kata Nabi Muhammad, perempuan-perempuan surga, artinya perempuan pemimpin-pemimpin surga, ratu-ratunya surga. Itu ada 4 kata Nabi Muhammad alaihissalam. Salah satunya adalah Asia, istrinya Fir'aun. Kemudian yang keduanya adalah Maryam Ummu Isa, Maryam ibunda Nabi Isa. Kemudian ada lagi seperti yang kita tahu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, dan juga ada istri Nabi Muhammad ya. Kemudian yang terakhirnya adalah Sayyidah Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, Asia ini teman-teman sekalian punya suami Fir'aun. Fir'aun itu bukan cuman minum minuman keras, Fir'aun itu bukan cuman gak sholat, Fir'aun itu bahkan mengaku gitu ya, bukan hanya mengaku jadi nabi loh, tapi ngaku jadi Tuhan. Kebayang gak sih gitu? Jadi suami kita sejahat-jahat apapun, saya rasa gak Fir'aun amat gitu. Tiap kali teruji hatimu menghadapi suamimu, ingat-ingatlah Asia. Kemudian bilang, ya Allah, karuniakan kepada saya kesabaran Asia, karuniakan kepada saya kesabaran Asia. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, sebab memang kalau kita minta sama Allah ya sangat mungkin untuk doa kita diijabah. Tapi kalau kita nggak minta, apalagi kalau kemudian kita menuntut hal-hal yang tidak baik ya, maka jadinya hancur semua nih bangunan rumah tangga yang selama ini sudah kita bina gitu. Belajarlah untuk menjadi seorang istri yang lebih bersabar gitu. Jadi sekali lagi teman-teman saya sekalian, perhatikan niatmu gitu. Jangan kemudian gara-gara urusan niat kamu kecewa ketika mendapati ternyata suamimu tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu niatnya untuk menikahi dia karena dia berharta, ternyata dia pelit gitu kan. Akhirnya jadi malas lanjutin hubungan pernikahan. Akhirnya jadi cekcok terus-terusan. Akhirnya jadi ribut terus-terusan gitu. Sekali lagi terus ingetin hati bahwa saya nikah mau nyari ridhonya Allah. Saya nikah mau nyari ridhonya Allah. Ngelihat suami jalan surga saya nih jalan surga saya nih. Kalau suami lagi nyenengin gitu kan, ya kamu bilang gitu, emang surga memang seseneng ini sih. Surga emang seindah ini gitu. Kalau suami lagi nyebelin, jalan surga emang susah sih gitu. Jadi terus saja gitu, ingetin diri bahwasanya suami adalah jalan surga bagi kita. Itu yang harus terus-terusan kita ingat-ingat ya dalam urusan masalah niat ini. Kemudian yang kedua, kalau kamu mau meraih kunci surganya Allah SWT dengan posisimu sebagai seorang istri, yang kedua yang harus kamu perhatikan, seperti mana ibadah-ibadah yang lain, kan caranya harus sesuai. Caranya harus sesuai, teman-teman saudaraku sekalian. Sholat, kalau misalnya kamu mau caranya tengkurap gitu kan sholatnya jadi nggak sah. Nggak ada tuh cara tengkurap dalam sholat gitu. Maka demikian pula dengan kita menikah, caranya harus benar gitu. Nah, gimana cara yang benar gitu kan? Nabi Muhammad menyebutkannya dalam sebuah hadisnya ketika beliau mengatakan, nih ada di sini nih, Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, maukah engkau aku beritahu tentang seindah-indah perhiasan yang dimiliki seseorang? Ialah wanita solehah yang menyenangkan ketika dipandang, mentaati tatkala diperintah, dan menjaga dirinya tatkala suaminya tidak berada di dalam rumah. Ini kriteria dari apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam ya, tentang cara menjalani posisi sebagai seorang istri gitu. Nabi Muhammad menyebutkannya menyenangkan ketika dipandang, 1, mentaati tatkala diperintah, 2, yang ketiga menjaga dirinya dan harta suaminya ya, dalam sebuah riwayat tatkala suaminya tidak berada di dalam rumah. Tatkala suaminya
bersama dia ataupun tidak bersama dengannya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, menyenangkan tatkala dipandang. Dua hal ya dalam kategori ini. Maaf. Menyenangkan ketika dipandang itu dalam dua sisi gitu, secara zahir maupun secara batin. Secara zahirnya berusahalah untuk tampil baik di hadapan suami. Artinya jangan mentang-mentang Allah laki gue ini, gue juga udah nikah sama dia udah 20 tahun gitu, atau udah 30 tahun gitu. Dia mah gak masalah, udah tahu jelek cantiknya saya gitu. Jadinya kemudian gigi gak disikat-sikat 2 hari gitu kan. Badan gak dimandiin gitu beberapa waktu gitu, udah baunya segala macam, habis masak, habis bikin masakan segala jengkol ini apa, badannya gak dirawat gitu. Ini juga hal yang tentu saja tidak menyenangkan ketika dipandang gitu. Rambutnya gak disisirin berapa minggu gitu kan, pas suaminya masuk pintunya gelap, rambutnya panjang dan maju ke depan semua. Ya ampun, jangan salahin siapa-siapa kalau kemudian suamimu lebih takutan melihat dirimu daripada melihat film horor di televisi. Menyenangkan ketika dipandang. Ini juga harus kita jaga teman-teman saudaraku sekalian. Karena kan memang yang namanya rasa cinta itu kan dari mata turun ke hati gitu. Jadi biarkan tetap ada sekurangnya respect ya dari suami kita gitu kan, karena tahu bahwasanya kita menghormati dia gitu. Orang tuh kalau hormat, kalau memuliakan seseorang pasti akan tampil baik loh di hadapan orang tersebut. Ibu-ibu mau ketemu atasan gitu kan, atau mau ketemu atasan suaminya atau apa gitu kan, pasti dandan rapi lah sekurangnya gitu. Nah suamimu ini pemegang kunci surgamu loh Bu, jangan lupa. Jadi juga ya sekurangnya gitu, jagalah dari suamimu matanya gitu. Jangan biarkan ia melihat darimu kecuali pantas buat dilihat. Jangan daster yang udah robek-robek kamu pakai terus dengan bilang enak soalnya nih adem gitu kan. Apalagi kena semilir angin gitu misalnya gitu. Jangan begitu Bu. Itu enak yang lihat, enak yang make tapi nggak enak yang lihat gitu. Jadi dijagain lah gitu ya pandangan mata suami kita, dan juga dijagain juga hidungnya, jangan biarkan dia mencium dari kita kecuali bau wangi gitu. Usahakan untuk itu gitu, dan itu kamu dapat pahala yang luar biasa besarnya loh kalau kamu memakai wewangian di hadapan suamimu gitu ya. Bukan hanya ketika kamu mau kondangan atau bukan hanya ketika kamu mau kumpul-kumpul arisan gitu kamu pakai minyak wangi, tapi di hadapan suamimu kamu juga mengenakan wewangian yang layak gitu kan untuk dia gitu, yang dia sukai gitu. Kemudian jaga juga dari dia telinganya gitu ya. Kita juga berusaha untuk menjaga betul-betul pendengarannya, jangan biarkan dia mendengar darimu kalimat-kalimat yang menyakitkan hatinya. Itu penting banget itu bagi seorang istri untuk menjaga lisannya. Ini adalah cara kita menjalankan kehidupan kita sebagai seorang istri. Wanita yang salehah, wanita yang menyenangkan tatkala dipandang dan mentaati tatkala diperintah. Bukan membangkang, apalagi na'udzubillah min dzalik ya, melafalkan kalimat-kalimat yang sudah pasti menyakiti hati suaminya gitu. Kamu tuh ya nggak pernah bisa diandalkan. Saya punya suami, kamu tuh kayak nggak punya suami gitu. Nah itu kalimat-kalimat yang seperti itu juga jangan pernah deh keluar dari lisan kamu gitu. Apalagi pakai acara nyebut-nyebut mantan. Saya nyesel kawin sama kamu. Coba kalau saya kawin sama dia. Sekarang dia udah jadi ketua apa misalnya begitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi. Hal yang seperti itu menyakitkan hati suamimu. Gantilah kalimat-kalimatmu itu dengan kalimat-kalimat yang manis. Qaulan karimah, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya ya. Kalimat-kalimat yang dermawan, kalimat-kalimat yang suamimu ketika mendengarnya itu serasa mendapatkan hadiah yang lebih dari sekedar uang. Jadi teman-teman sekalian, belajarlah untuk berkata-kata yang manis kepada suamimu. Bisa kok, asli kamu bisa kok. Cobain deh gitu. Misalnya gitu kan. Cobain, nanti bilang sama suaminya, WhatsApp sama suaminya, I love you, misalnya gitu. Coba denger jawaban dia kenapa, jawaban dia bagaimana gitu. Sampaikan kalimat-kalimat yang indah kepada suamimu. Bang, andai waktu bisa kuulang, aku tak akan memilih laki-laki yang lain selain dirimu.
Terus suaminya nyaut, nah emang yang lamar kamu cuma saya doang. Subhanallah ya. Jadikan rumah tanggamu rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keindahan, penuh dengan keintiman, penuh dengan cinta kasih gitu. Betapa seringnya kalimat-kalimat yang indah itu menjadi sebuah vitamin buat suami kita. Apalagi kalau kamu menyampaikan kepada suamimu, kamu selalu dapat saya andalkan dalam segala keadaan. Atau bersama dengan kamu saya nggak perlu sama siapa-siapa lagi, udah Allah sama kamu aja udah gitu ya misalnya gitu kan. Nah itu kata-kata yang indah-indah layak untuk didengar oleh suami-suami kita gitu. Atau misalnya kamu bilang, abang tahu nggak, atau mas tahu nggak gitu, cinta adalah membersamai dengan seseorang dan mendoakannya sampai dapat bersama dengannya di surga, sebab ia merasa dunia tak cukup panjang untuk sebuah kebersamaan. Wih, pokoknya deh belajar buat ngomong yang bagus-bagus sama suami, belajar buat ngomong yang indah-indah sama suami. Caranya gimana Ustazah? Saya ini bukan orang yang romantis gitu. Belajar untuk sekurangnya tidak menyakiti dia dengan cara tiap kali mau ngomong itu dipikirin dulu, kalau saya dengar omongan kayak begini gimana nih gitu. Kamu bayangkan kalau ada seseorang ngomong sama kamu kayak begitu, gimana kira-kira perasaannya gitu kan. Maka belajar untuk bisa berbahasa dengan bahasa yang bagus-bagus, dengan berbahasa yang indah-indah gitu. Tapi dia suka ngomel Ustazah. Ya udah kalau dia ngomel, ya udah biarin aja, nggak usah ditanggapi gitu. Saya pernah dengar nih satu kisah. Ada seorang ibu dianggap sebagai ibu teladan. Ada seorang istri dianggap sebagai istri yang teladan. Dicintai suaminya. Suaminya tuh sampai bilang, saya mah di surga nggak perlu bidadari dah gitu. Istri saya nih udah gitu. Saya udah cukup sama dia gitu. Pokoknya suaminya tuh secinta itu gitu sama dia. Anak-anaknya juga cinta banget gitu sama dia gitu kan. Akhirnya dia ditanyain gitu, ada satu wawancara yang saya dengarkan ini ya dalam bahasa Arab. Dia ditanya gitu, perempuan tersebut ditanya, Anda sebagai seorang istri gitu pernah gak sih kayak ada permasalahan dalam rumah tangga gitu? Dia bilang, ya pernah lah, namanya juga orang berumah tangga berpuluh-puluh tahun gitu, masa gak pernah? Terus tanya lagi sama orangnya itu, suami kamu pernah marah-marah? Pernah gitu. Terus gimana kalau suami kamu marah gitu? Saya gak percaya, dia bilang. Itu saya benar-benar takjub sama ucapannya dia gitu. Dia ditanya, kalau suami kamu lagi marah-marah, kamu gimana sikapnya? Dia bilang, saya dengerin aja, tapi saya nggak percaya. Heran juga saya waktu denger itu gitu kan. Kok bisa nih, maksud dia apa nih gitu? Dia dengerin aja, tapi dia nggak percaya. Dia bilang gini nih, karena orang kan kalau lagi marah, kata Nabi Muhammad kan dia dikuasai nama setan. Ngapain saya percaya sama setan? Cakep banget dah, ini pinter banget dah. Ini nih benar-benar bisa jadi prinsip dalam hidup kita teman-teman saudara sekalian. Kalau suami kita marah jangan percaya, kita cukup dengerin aja, senyum-senyum aja gitu. Jangan ngelihatnya sebagai yang laki gue nih emang bener-bener banget nih, dia marahin gue kayak begitu, dia pikir dia doang yang bisa marah. Itu teman-teman saudara sekalian nggak banget. Saya pernah loh lihat, saya satu hari pernah ada kucing naik ke atas meja makan saya gitu. Dia kayaknya mau nyuri ikan gitu kan, udah keciuman bau ikan, dia naik ke atas meja makan saya. Saya pas keluar kamar gitu, ngelihat dia di atas meja, saya teriak panggil mbak saya gitu. Terus akhirnya mbak keluar gitu, terus mbak saya ngambil sapu. Teman-teman sekalian kayak mau mukul tuh kucing gitu. Si kucing itu, dia kemudian turun, tapi sebelum dia turun, dia ngeliatin mbak saya dengan tatapan mata kayak yang, lo nggak tahu siapa gue gitu, kamu nggak tahu gitu, saya adalah kucing preman paling hebat nih di sini atau apalah gitu. Tapi pandangan matanya tuh pandangan mata mengancam. Saya pikir kalau cuman buat sekedar marah, kucing juga bisa. Jadi kalau suami kamu marah, kamu jangan balas kemarahannya dengan kemarahan yang sama gitu. Kalau kamu kayak begitu, dia marah, kamu marah lagi, ya habis dong rumah tangganya. Gak ada lagi yang bisa kamu perhatikan. Tahu gak sih, orang kalau lagi marah tuh hatinya dipermainkan sama setan. Seperti anak kecil mempermainkan bola, teman-teman.
Jangan pernah mau dikuasai kemarahan. Itu setan semua tuh yang lagi main-main dengan perasaanmu di saat kamu sedang marah gitu. Sama halnya dengan suamimu ketika sedang marah, hatinya dikuasain sama setan gitu. Benar katanya si ibu tadi itu yang jadi panutan tadi itu ya. Dia bilang suami saya lagi marah, berarti dia lagi dikuasain sama setan. Ngapain saya percaya? Terus kamu ngapain? Saya dengerin aja. Terus habis itu, abisnya dia selesai marah-marah, saya akan pergi ke dapur. Ngapain? Ngasah pisau. Enggak gitu. Ngapain? Ngambil sianida. Enggak juga gitu. Yang dia akan lakukan di dapur adalah dia bikinin teh, dia bikinin makanan-makanan kesukaan suaminya, goreng-goreng pisang gitu kan kalau di kita ya. Nah, habis itu dibilang saya akan masuk ke dalam kamar seperti tidak terjadi apa-apa. Saya akan menemui suami saya seperti tidak pernah terjadi apa-apa dan saya akan bilang gitu sama dia, "Nih Bang, silakan diminum gitu atau ini Mas gitu. Ini saya tadi dapat pisang enak banget dah. Cobain yuk," misalnya gitu kan. Udah seperti tidak terjadi apa-apa. Dia bilang biasanya sesudah itu suami saya akan bilang gitu, "Maafin saya ya, tadi tuh saya juga emosi. Maafin saya tadi tuh ngomong yang gak enak sama kamu," gitu. Dia bilang saat itulah saya akan percaya sama dia. Sebab sekarang dia sudah tidak lagi dikuasai sama setan, akan tetapi dia dikuasai oleh akalnya sendiri. Dia sudah disinari dengan cahaya agamanya, sehingga pada saat itu dia berbicara dengan benar. Dia bilang saat itulah saya akan tersenyum, kemudian saya akan berkata sama dia, udah saya maafin kok gitu. Subhanallah teman-teman saudariku sekalian, yuk belajar buat kita menjaga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Sakinah, mawaddah, sakinah ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah, rumah tangga yang penuh dengan cinta. Nah, kalau dua ini sudah kita laksanakan, Allah akan turunkan yang ketiganya yaitu rahmah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tuh yang dua kita usahakan, itu sakinah sama mawaddahnya gitu kan. Yang ketiganya, kalau dua hal ini sudah ada dalam rumah tangga kita, nanti Allah yang akan menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Jadi caranya mesti dibenerin, gitu kan? Jaga telinga suamimu, jangan sampai dia mendengar darimu hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau diperintah, selagi kamu dapat melaksanakannya dengan baik, gitu kan? Laksanakan aja gitu. Selagi tidak melanggar aturan Allah. Tapi kalau dia menyuruhmu untuk melakukan sesuatu yang di luar aturan Allah Subhanahu wa taala, ya kamu nggak boleh taat. Sebab katanya Nabi Muhammad, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada seseorang selagi itu membawamu kepada kemaksiatan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Suamimu melarangmu buat sholat duhur misalnya gitu ya, ya kamu nggak wajib taat. Suamimu melarangmu untuk menemui orang tuamu misalnya, nah itu juga nggak wajib taat, tapi juga nggak boleh melakukannya dengan di hadapan dia gitu. Artinya kamu boleh kok sembunyi-sembunyi tetap menemui orang tuamu gitu. Atau misalnya suamimu melarangmu untuk menemui saudara-saudarimu, kakak atau adikmu ya. Nah itu juga bukan hal yang wajib ditaati. Tapi kamu juga nggak boleh terang-terangan di hadapan suamimu gitu. Apalagi dengan mengatakan, kamu nyuruh saya nggak boleh ketemu kan sama orang tua, sama saudara saya. Itu mutusin silaturahmi tahu, dan itu dilarang sama Allah. Jadi walaupun kamu perintahkan, saya tetap boleh aja ngerjain. Nah itu nyolot namanya gitu ya. Jangan gitu. Jadi kamu boleh sembunyi-sembunyi ketemu sama saudara-saudarimu tersebut. Itu artinya tidak berdosa ketika kamu melakukannya, karena itu adalah hal yang bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dari yang namanya durhaka sama orang tua ataupun memutuskan silaturahmi. Kemudian teman-teman saudaraku sekalian, dan menjaga harga dirinya tatkala suaminya ada atau tidak ada di rumah. Ini penting banget nih. Ini penting banget saya sampaikan terutama di zaman sekarang ini. Teman-teman saudaraku sekalian, ada berapa banyak rumah tangga yang terhalang dari meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa banyak istri terhalang untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala hanya disebabkan karena masih terhubung sama mantan, masih berhubungan sama seorang laki-laki walaupun hanya di media sosial atau walaupun hanya lewat chat di kolom chatnya ya, ataupun lewat telepon gitu kan. Akan tetapi hal-hal yang seperti ini dapat merusak keutuhan rumah tanggamu dalam pandangan Allah.
ketika suamimu sudah tidur di waktu malam dan ada bunyi WhatsApp masuk ke dalam HP-mu, kamu membukanya jam 10 malam, ternyata ada seorang laki-laki bertanya padamu, tadi kamu udah makan? Misalnya gitu. Apa pentingnya kamu udah makan malam di hadapan seorang laki-laki yang mungkin saat ini dia juga sedang berada di samping istrinya? Apa pentingnya? Itu bukan sesuatu hal yang bisa menurunkan nilai keuangan negara kita, teman-teman. Nggak ada pentingnya sama sekali. Jadi jangan ditanggapi. Kalau ada orang-orang iseng, jangan ditanggapi. Apalagi sesuatu hal yang bisa merusak hatimu. Hati-hati sama setan. Setan tuh emang suka kayak gitu tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti step by stepnya setan. Hati-hati sama langkahan-langkahannya setan. Setan tuh dimulai dengan, hai, apa kabar? Dari seorang laki-laki di HP-mu, teman-teman saudariku sekalian, yang bisa kemudian merusak bangunan rumah tangga dan membuatmu kehilangan kunci surgamu. Jaga dirimu. Kamu jangan berpikir, alah suami saya nggak tahu ini. Ya, suamimu bisa jadi nggak tahu, tapi Allah tahu. Jangan lupa itu. Suamimu bisa jadi nggak tahu, tapi malaikat raqib atid yang bersamamu tahu. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidaklah seseorang mengelafalkan satu ucapan melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan malaikat raqib dan atid untuk mencatatnya. Semua hal yang ada dalam dirimu tercatat, teman-teman saudariku sekalian. Hati-hati sama hal ini. Jangan biarkan kamu dikuasai oleh hawa nafsumu, jangan biarkan kamu dikuasai oleh setan yang kemudian merusak rumah tangga kalian. Tahukah kamu bahwa setan itu kalau udah bisa merusak rumah tangga orang, kalau udah bisa bikin sebuah rumah tangga itu jadi hancur, itu setannya dapat piala. Setannya tuh dapat hadiah yang paling besar dalam dunia persetanan gitu ya. Dia bisa diangkat jadi setan of the moon atau setan bulan ini gitu ya, atau setan tahun ini gitu. Ketika dia mampu menjadikan rumah tangga yang asalnya tenang-tenang aja kemudian jadi berantakan. Jangan mau dikuasai setan hanya karena hal-hal yang seperti ini. Untuk membuatmu kemudian ngerasa suami saya nggak cukup perhatian sama saya, nih laki-laki ini nih perhatian banget sama saya, nanyain aja gitu, saya tadi makan apa gitu kan. Nah ini jangan biarkan hatimu dikuasai oleh hal yang seperti ini. Ingetin suamimu jalan surgamu, suamimu kunci surgamu, ingetin itu gitu. Kemudian ingatkan kepada dirimu sendiri, saya tidak mau kehilangan surga saya. Kalau saya kehilangan kunci surga saya gitu, di mana lagi saya akan mencarinya. Saya nggak mau kehilangan itu. Terus ingetin diri sendiri untuk jangan mau-maunya kamu hancurkan apa yang selama ini sudah kamu punya dengan hanya perhatian sedikit yang kamu dapat oleh seorang yang tidak berada dalam hubungan yang sah denganmu. Teman-teman saudara sekalian, memang sih kadang-kadang ya yang haram-haram tuh kelihatannya jadi cakep gitu. Karena memang setannya itu zayyana syaitan lahum a'malahum. Setan tuh suka memperlihatkan yang jelek-jelek tuh kayak bagus gitu. Itu emang kerjaannya setan. Biarin aja setan mengerjakan jobnya. Nah kamu sebagai hamba Allah juga silahkan. Kamu tunjukkan job kamu. Bagaimana baiknya kamu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi istri yang salehah. Semoga Allah mampukan kita semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jaga dirimu, jaga harta suamimu, jaga harga diri, nama baik keluargamu ya, jaga dengan baik ketika suamimu ada di dalam rumah ataupun ketika suamimu tidak berada di dalam rumah. Kemudian teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, hal penting lainnya yang juga saya rasa perlu untuk saya sampaikan, kalau kamu ingin menjadi istri yang dapat meraih kunci surga Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga dengan posisimu sebagai seorang istri ya, adalah untuk memastikan bahwasanya dirimu dan suamimu jauh dari harta yang haram. Harta itu kayak bensin loh teman-teman. Kalau bagus, jalannya bagus. Tapi kalau salah, nggak bisa jalan, bahkan bisa menghancurkan semua mesinnya gitu ya. Kalau kayak ibarat
kendaraan gitu. Kalau kendaraan itu bahan bakarnya bensin terus kamu isinya dengan spiritus misalnya gitu, nah itu kan bisa berantakan semua, bisa hancur semuanya gitu. Nah itu tuh bahan bakarnya rumah tangga kita tuh adalah harta halal. Kalau harta yang masuk maksudnya gitu ya, harta masuk. Kalau hartanya halal maka berjalannya dengan baik gitu. Mobil nih kalau diisi dengan bensin, apalagi bensinnya bensin yang bagus gitu kan, bukan hanya apa tuh namanya, bensin yang iya, yang mestinya bensin diisi solar gitu kan, bisa jalan sih tapi kan kurang bagus gitu. Nah kalau misalnya diisinya dengan Pertamax gitu kan, walaupun dia cukup dengan Pertalite ya namanya ya, misalnya gitu, cukup dengan Pertalite tapi dia isinya dengan Pertamax gitu, atau apalagi Pertamax Plus, waduh jalannya bisa kenceng banget gitu. Demikian pula dengan sebuah rumah tangga. Rumah tangga kalau bahan bakarnya bagus, hartanya halal, insya Allah jatuhnya jadi bagus semuanya gitu. Akan tapi kalau belum udah diisinya dengan harta yang haram, na'udzubillah min dzalik, nanti susah untuk menjaga keutuhan rumah tanggamu. Jadi beranilah berkata kepada suamimu, hati-hati bang, hati-hati mas, jangan pernah mau membawa ke dalam rumah kita harta yang tidak jelas kehalalannya. Sebab kita semuanya enggak kuat kalau sampai harus terpisah di dunia untuk kemudian terpisah di akhirat. Coba deh teman-teman, coba silahkan aja lihat, perhatikan dengan seksama. Orang-orang di kantormu, orang-orang di sekelilingmu, orang-orang yang kamu kenal gitu, yang berani-berani sama yang haram, coba perhatikan rumah tangganya kayak gimana. Hancur semua. Hancur semua. Kamu yang berada di dalam lingkungan yang seperti itu lebih bisa lihat daripada saya. Tapi ini yang memang disampaikan gitu ya dalam ajaran agama kita, bahwasanya kalau rumah tangga tuh udah haram, itu udah, kalau hartanya tuh udah haram dalam sebuah rumah tangga tuh hancur semuanya. Rumah tangganya bisa hancur, anak na'udzubillah bisa jadi pecandu narkoba, bisa berada dalam pergaulan yang bebas gitu kan. Suami juga kayak begitu gitu, bisa main-main perempuan segampang-gampangnya, bisa aduh udah deh, kalau udah hartanya haram tuh semuanya bakalan rusak. Akan tapi kalau hartanya halal, walaupun dia kelihatannya lebih sederhana dari sesama rekan-rekannya, sesama sejawatnya, seletingnya, sekantornya gitu ya, sederajatnya lah gitu dalam posisinya di perkantoran, tapi kalau udah hartanya halal, nah itu rumah tangganya akan lebih berjalan dengan baik gitu. Sebab harta yang halal seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, akan menjadi bahan bakar yang bagus bagi tubuh kita dalam melaksanakan ibadah, dalam menjaga lisan, dalam menjaga hubungan, dalam melakukan apapun aja. Kalau udah halal, halal semuanya. Dan yang sering bikin para suami-suami itu berani-berani sama yang haram-haram, itu juga banyak diantaranya yang saya dengar itu dari kalangan istrinya yang menuntut, yang pengen dibeliin ini itu, yang pengen diajak jalan ke sana kemari gitu kan, yang pengennya pokoknya yang bawa, yang pakai visa gitu kan, yang pakai paspor gitu. Nah ini yang kayak beginian nih yang kemudian bisa merusak apa yang sudah kamu raih dari mahligai rumah tangga yang kamu harapkan bisa membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, orang doa aja, rojul yutilu safar akbar. Kata Nabi Muhammad, ada seorang laki-laki yang dia udah panjang perjalanannya, musafir kan doanya mustajab gitu ya. As akbar, dia udah dekil, lapar, lusuh gitu. Madda yadayhi ila sama, mengulurkan tangannya ke langit. Wa yaqul ya Rabb, dan dia mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Nabi, wa malbasu haram, tapi bajunya dibeli dengan harta haram. Wa mat'amuhu haram, makanan yang masuk dalam perutnya adalah makanan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, yang dia konsumsi selama ini juga banyak dari yang haram. Anna yustajabalah, kata Nabi Muhammad, bagaimana mungkin doanya diterima. Di awali hadis tersebut Nabi Muhammad mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, bagus, indah, thayyib. Maka Allah tidak akan pernah menerima kecuali yang thayyib-thayyib juga. Jadi kalau kamu makanannya haram, apaannya haram, uang gaji suamimu atau uang pendapatan suamimu dari hal-hal yang haram, akan sulit bagimu untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dari kedamaian hati, dari kebaikan-kebaikan yang bisa ditimbulkan dalam sebuah rumah tangga.
Maka hati-hati, jangan pernah biarkan yang haram-haram masuk dalam rumah tanggamu. Beranilah untuk menolak yang haram. Jangan bilang nyari haram aja sekarang susah, apalagi nyari yang halal. Enggak gitu, enggak gitu. Enggak gitu prinsipnya, itu prinsipnya orang yang tidak beriman. Jangan pernah takut menolak yang haram. Kalau kamu berani menolak yang haram, Allah akan karuniakan kepadamu yang halal-halal. Ya, sekali lagi jangan pernah berani menolak, jangan pernah berani menerima yang haram. Gitu ya. Sebab Allah akan menggantikanmu dengan yang halal. Tungguin. Nanti yang halal bakalan datang kok kepadamu dengan cara yang mudah. Beranilah untuk menolak yang haram-haram. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menghadirkan untukmu yang halal-halal. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang jalan hidup yang dia tempuh adalah jalan takwa, takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahannya, dan Allah akan menganugerahkan padanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Cukup pegangan dengan itu, dan jangan pernah berani sama yang haram. Kemudian yang terakhir, jadi tadi tuh ya saya udah nyampein 3 hal, untuk saya sampaikan yang keempatnya, yang terakhirnya. Yang pertama, perbaharui niat atau perbaiki niatmu terus-terusan. Kemudian yang kedua, benerin caramu dalam menjalani rumah tangga ini sehingga sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiganya, yang baru saja saya sampaikan, pastikan semuanya bahan bakar rumah tanggamu ini dari sesuatu yang halal. Jangan menuntut suami sehingga dia kemudian berani melakukan sesuatu yang haram dari korupsi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempatnya, yang terakhirnya adalah iringilah senantiasa rumah tanggamu dengan doa. Jangan pernah remehkan doa. Doa itu adalah segalanya. Sebab ia adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalinan yang terjalin antara kita dengan Allah, sedangkan Allah adalah pemegang kendali kita. Teruslah berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa sesuai dengan bahasamu sendiri. Ya Allah, Engkau jadikan saya berada dalam sebuah rumah tangga. Ya Allah, saya tidak mengerti bagaimana menjalaninya kecuali jika Engkau bimbing saya. Ya Allah, bimbing saya sehingga saya bisa menjadi istri yang solehah. Bimbing suami saya sehingga suami saya bisa menjadi suami yang soleh, imam yang baik bagi rumah tangga. Bimbing anak-anak sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang baik. Ya Allah, yang solehah. Ya Allah, gitu, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibimbing terus saja sepanjang hidup kita. Teman-teman saudaraku sekalian, jangan pernah berhenti untuk minta bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu adalah doa terbanyak yang kita selalu minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami atau tempuhkan kepada kami jalan lurusmu. Ya Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa berada dalam jalan lurusnya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita istri yang layak untuk meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, ada satu tips, trik terakhir ini ya, saya sampaikan kepadamu. Tiap kali masuk rumah silahkan baca, selain daripada ayat kursi, baca Al-Ikhlas. Selain dari ucap salam, baca ayat kursi, yaitu bikin adem rumah tangga kita sehingga rumah tangganya tidak dikuasai setan ya. Dan minta juga suami untuk melakukannya. Tiap masuk rumah habis ucap salam, suruh baca ayat kursi biar hatinya pada adem orang di dalam rumah. Kalau suami masuk sambil marah-marah, minta dia buat keluar dulu untuk baca ayat kursi, insya Allah ini ya. Jadi lebih adem suasana hatinya. Kemudian juga baca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah juga. Ini akan membuat kita insya Allah rezeki nggak kurang-kurang. Ya, rezeki nggak kurang-kurang masuk dalam rumah kita. Itu yang diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga semudah mendengarkannya pada hari ini. Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Ala hadihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم دوام فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum.